Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi. Senang sekali berjumpa melalui program Renungan Pagi hari ini. Menjadi keyakinan saya bahwa kita semua ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan kita yang ajaib. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah bangunkan pagi hari ini dengan kekuatan kesehatan yang Kau berikan. Ada satu kesempatan untuk kami berjumpa senantiasa dengan kebenaran firman-Mu. Berjumpa dengan pribadi Yesus sendiri, Sang Firman. Roh Kudus, tolong kami untuk dapat kami mendengar dengan baik, mengerti dengan baik, dan menjadi pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Yesus, amin. Baik saudara, kita buka pokok renungan kita yang terdapat di dalam Roma 15 ayat yang ke-57. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Setiap orang pasti mau menang saudara ya. Terlebih dalam renungan pagi ini ada kunci daripada kemenangan itu. Tuhan Yesus telah menang. Dia di atas kayu salib. Dia mengalahkan kuasa maut. Dia merebut kunci kuasa maut. Dan dia sendiri sudah menang. Ya. Dan dia pun menjanjikan hidup berkemenangan buat kita umat-umatnya. Kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Kalau kita benar-benar percaya kepada janjinya, terlebih kita melakukan setiap firman-Nya dengan penuh keyakinan, bersandar kepada-Nya, maka kita pun akan hidup di dalam kemenangan, sama seperti kemenangan Kristus untuk menghadapi segala pergumulan, dosa, si iblis yang senantiasa menyerang kita. Kita akan menang saudara, karena kuasa salib Kristus, yaitu kuasa kematian dan kebangkitannya. Kuasa kemenangannya yang sempurna menjadi bagian jaminan bagi kita untuk senantiasa hidup di dalam kemenangan. Ya, jadi Tuhan sendiri yang sudah menang. Yesus sudah menang. Dan dia ingin memberikan kemenangan itu kepada kita. Sesuai dengan janjinya, firman-Nya. Bagaimana kita percaya dengan iman kita. Kita melakukan setiap firman-Nya. Karena dikatakan iman datang melalui pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Dan 2 Korintus 2 ayat 14 menuliskan seperti ini saudara ya. 2 Korintus 2 ayat 14. Saya bacakan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus Yesus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Ya. Kita dibawa di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman. Pengenalan akan dia di mana-mana. Sehingga dengan kemenangan Kristus yang dijanjikan di dalam firman-Nya dan kita percaya, kita pun beroleh kemenangan dalam setiap pergumulan hidup kita. Dan kita dikatakan dengan perantaran kami ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan dia. Dengan kita menang, kita mengharumkan Tuhan, membawa, menyebarkan bahwa kemenangan Kristus yang ada di dalam kita itu boleh mengharumkan namanya. Ya, demikian saudara, bahwa sementara kita hidup di dunia ini kita dapat senantiasa hidup kemenangan atas setiap persoalan hidup. Iman, percaya yang merupakan kunci untuk membuka pintu masuk ke dalam kemenangan bersama-sama dengan Kristus. Ada iman saudara. Iman yang tadi saya katakan, iman adalah mendengar kebenaran firman Tuhan. Pendengaran akan firman Tuhan di mana bertumbuh di dalam dia. Ya, bagaimana iman itu menjadi besar. 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan bahwa kemenangan ini yang mengalahkan dunia. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah
mengalahkan dunia atau menang. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kita sudah tahu kunci berarti kemenangan itu adalah iman. Iman kepada siapa? Iman kepada pendengaran terhadap Yesus Kristus. Iman yang disadarkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagaimana saudara? Ayat kelima menuliskan seperti ini saudara. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada Dia? Ya, daripada Dia yang percaya. Sekali lagi saudara, yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Sudah disinggung dalam renungan sebelumnya bagaimana Yesus adalah Allah sendiri saudara. Karena Yesus adalah Allah sendiri, Dia yang memegang kunci kemenangan. Dia yang mengajak kita semua untuk ikut di dalam kebenaran firman-Nya. Sehingga kita boleh bersama-sama berjalan di dalam kemenangan. Ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dan 9. Ini menjadi perhatian buat kita saudara. Ya, dikatakan seperti ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, sadar. Aware saudara ya. Lawanmu, musuhmu, si iblis. Jelas namanya si iblis. Ya, dia bisa ada di dalam diri kita, bisa di luar diri kita. Berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi kita diperintahkan untuk melawan. Ya, ada dua kata melawan saudara ya. Berjaga-jagalah dan lawanlah si iblis. Dan yang kedua, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kalau dikatakan sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Kita tahu singa memang mengaum saudara ya. Ada suaranya mengaum saudara. Tapi kata yang berikutnya dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sepertinya singa tidak menelan saudara. Singa itu cenderung dia akan mencabik-cabik. Menghancurkan musuhnya. Ya, membuat tidak berdaya saudara ya. Jadi betapa kita harus mempunyai persiapan yang kokoh. Yang kalau dikatakan sih, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Gambaran daripada Daud ketika dia mengalahkan singa dengan kekuatan iman kepada Kristus. Sama seperti dia ketika melawan Goliat. Saudara, lawan dengan iman yang teguh. Ya, saudara, Tuhan Yesus berkata pula bahwa kalau kita percaya, bagi anak-anak Tuhan di dalam Markus 9 ayat yang ke-23. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi saudara dan saya. Kecuali kita percaya, kita meletakkan iman kita dengan iman yang teguh, berpegang, bersandar kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus yang berjumpa dengan saudara pagi hari ini dalam bentuk firman yang sedang disampaikan. Firman menjadi hidup dan menggerakkan kehidupanmu untuk senantiasa menaruh harap dan percaya hanya kepada Yesus. Apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Taruhlah percayamu saudara kepada Dia, Allah yang hidup, yang senantiasa sudah menang dan menang selama-lamanya. Apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Saya tidak tahu saudara. Saya yakin setiap orang punya pergumulan karena pengkhotbah pun menulis setiap orang mempunyai pergumulan. Ya, ada tangis, ada tawa. Ya saudara, semua ada dua sisi. Kita hidup seperti mata uang, ada dua sisi kehidupan. Ada gelap dan terang. Ada siang dan malam. Tapi kita harus hadapi. Tuhan tidak pernah menjanjikan hujan terus-menerus, tapi akan ada panas. Selain panas, akan ada hujan. Apabila kita menghadapi persoalan tersebut dan kita merasa khawatir. Nah ini saudara ya, setiap manusia pasti punya rasa khawatir. Tapi yang menjadi catatan saya adalah jangan sampai kita dikuasai oleh kekhawatiran itu. Khawatir boleh datang. Selagi kita hidup di dalam dunia ini, selagi kita menghadapi pergumulan, khawatir dapat datang. Tapi kita jangan sampai dikuasai oleh
khawatir yang dalam arti negatif ya saudara. Sehingga kalau ketika kita dikuasai kita tidak dapat bertindak apa-apa. Percayalah ya bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Percayakah Anda pada janjinya bahwa Dia akan membawa selalu Anda dalam kemenangan? Ini menjadi pertanyaan kepada kita. Sebentar akan kita hadapi, kita akan tutup renungan ini, kita memulai hari ini, kita akan diuji oleh kebenaran firman. Terlebih bersamaan kita akan dicobai oleh si iblis untuk menunjukkan iman kita apakah teguh atau tidak. Sehingga kita berhadapan dengan dunia ini. Dapatkah kita menyadarkan percaya kita kepada Tuhan? Menjadi doa saya buat umat-umat Tuhan. Mari kita sandarkan kepada Dia. Pegang teguh kebenaran firman-Nya dan lakukan. Pasti janjinya tetap dan kekal. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi penuntun pelita dalam kehidupan kami sepanjang hari ini untuk renungan ini. Dan kami yakin dan percaya. Kami menaruh percaya kami kepadamu. Sehingga membuat kami punya iman yang teguh untuk menghadapi. Tuhan tolong ketika kami harus menghadapi lawan-lawan kami yang mungkin begitu kuat. Kami mau bersandar kepadamu Tuhan. Kami mau senantiasa berpegang teguh. Karena kami yakin firman-Mu jauh lebih berkuasa daripada si iblis. Tuhanku lebih besar. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.